Sebelumnya, saya sudah membicarakan mengenai pentingnya hemoglobin dalam sel darah merah kita. Jadi, sepertinya kali ini saya akan mendedikasikan keseluruhan video ini untuk hemoglobin. Selain karena hemoglobin ini penting, hemoglobin juga menjelaskan banyak hal dan hemoglobin juga tahu. Sepertinya saya harus menekankan kata tahu ya di sini, bukan tahu dalam arti sebenarnya, karena sebetulnya know ini tahu, ya ia tahu kapan harus mengambil dan kapan harus mengeluarkan oksigen. Jadi di sini ya, ini adalah gambaran sesungguhnya dari hemoglobin. Oke, protein hemoglobin. Ya, di sini saya tulis hemoglobin. Nah, hemoglobin ini terdiri atas 4 rantai asam amino. Tapi saya tidak akan membahas mengenai detail tersebut sekarang, tapi yang jelas kita lihat adalah bentuk seperti pita tergulung ini ya. Ya, ini menjelaskan bentuknya. Dari setiap bentuk ini kita dapat melihat gugus heme. Ya, gugus heme ini ditandai dengan warna hijau, oke. Yang hijau-hijau ini adalah gugus heme yang saya tandai, oke. Nah, gugus heme ini merupakan penyusun kata hemo dari hemoglobin. Dan pada hemoglobin akan terdapat 4 gugus heme. Kemudian bagian globin akan menjelaskan rantai protein di sini atau rantai peptida. Oke. Ini heme sudah saya tunjuk untuk agar mungkin yang belum jelas melihatnya. Nah, kemudian gugus heme ini benar-benar merupakan sesuatu yang menarik. Mereka memiliki struktur porfirin dan di tengahnya terdapat ion magnesium. Oke, saya harus memberi tanda dulu sepertinya. Tapi tunggu sebentar. Oke. Jadi ion magnesium, oke. Kemudian di tengah gugus hemoglobin ini akan ada juga ion besi. Oke, ini adalah iron atau besi. Nah, kemudian di sini akan terjadi, di ion besi ini adalah lokasi pengikatan dari oksigen. Jadi dari gambar ini kita akan memiliki 4 tempat pengikatan oksigen. Ya, bisa di heme yang 1, 2, 3, dan 4 yang sudah saya coret-coret ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sebuah hal mengapa hemoglobin sangat baik dalam mengikat oksigen dan melepaskan oksigen. Jadi untuk istilahnya, dalam melepaskan oksigen, ada sebuah istilah bernama cooperative binding atau ikatan kooperatif. Ya, ikatan kooperatif yang merupakan sebuah prinsip di mana ketika sebuah molekul oksigen berikatan pada satu sisi aktif dari hemoglobin, sisi lain akan jadi semakin aktif atau semakin besar kemampuan pengikatannya. Ya, ikatan kooperatif atau ikatan yang bekerja sama. Jadi ketika satu ikatan menjadi kuat, terjadi satu ikatan ini akan memperkuat kemungkinan untuk ikatan lain terjadi. Oke, jadi intinya ikatan kooperatif ini membantu ya ikatan lain. Ya, nah, cooperative binding inilah yang membuat hemoglobin jadi lebih mudah untuk mengikat oksigen, di mana one binding makes other bindings more likely. Ya, satu ikatan memungkinkan ikatan lain lebih mungkin terjadi. Oke, kemudian hal inilah yang membuat hemoglobin menjadi penerima oksigen yang baik. Ketika oksigen dari paru-paru datang melewati alveolus, tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana hemoglobin dapat tahu kapan ia harus membuang oksigen atau harus menerima oksigen? Ini pertanyaan yang bagus ya, karena hemoglobin jelas tidak memiliki mata ataupun sistem GPS. Jadi untuk contohnya, ya oke sebentar. Oke, di sini untuk contohnya, ini ada seorang pria yang sedang berlari, anggap ia sedang berlari. Di sini ia menghasilkan banyak sekali karbon dioksida di kapiler-kapiler dan ia memerlukan banyak oksigen, terutama di sekitar quadricepsnya. Jadi bagaimana hemoglobin tahu kapan ia harus melepaskan oksigennya? Hal ini dapat dijelaskan dengan istilah allosteric inhibition. Oke, mungkin saya harus menjelaskan. Oke, mungkin kata allosteric inhibition ini merupakan kata yang aneh ya untuk didengar, namun pada dasarnya allosteric inhibition ini konsepnya sangat mudah. Jadi allosteric inhibition ini adalah istilah ya yang sangat umum digunakan dalam konteks enzim, di mana ketika sesuatu berikatan pada sesuatu yang berbeda, ini merupakan arti kata allo ya, yang berarti lain atau berbeda dan menyebabkan perubahan fungsi dari protein yang seharusnya. Jadi hemoglobin mengalami inhibisi allosterik oleh karbon dioksida dan proton atau H+, oke.
proton atau H+, dan karbon dioksida dapat mengikat pada bagian lain dari hemoglobin. Nah, begitu juga pada proton. Proton dapat berikatan pada beberapa bagian dari protein dan menyebabkan mereka lebih sulit untuk berikatan dengan oksigen. Jadi ini CO2 dengan H+. Ya, intinya allosteric inhibition ini menyebabkan lebih sulit untuk terjadinya ikatan ya. Jadi pada saat keberadaan karbon dioksida berlimpah dan lingkungan yang asam, hemoglobin ini akan melepaskan oksigen yang diikat. Oke, dan itulah mekanisme pelepasan oksigen. Jadi intinya H+ ini yang akan menyebabkan perubahan fungsi. Pokoknya intinya H+ ini menyebabkan perubahan fungsi dari hemoglobin karena H+ ini menyebabkan pengikatan oksigen menjadi susah karena bentuk hemoglobin akan jadi berubah. Oke, intinya sih seperti itu saja. Kemudian kita kembali ke pria yang sedang berlari saja sekarang. Nah, si pria yang sedang berlari ini, dia melakukan banyak aktivitas dan itu mempengaruhi salah satunya, sel di sini, bagian quadriceps ya. Disinilah dilepaskan banyak karbon dioksida menuju kapiler atau bahasa lainnya ke dalam vena, dan mereka memerlukan banyak oksigen. Saat inilah merupakan saat yang baik bagi hemoglobin untuk melepas oksigennya. Jadi di sini hemoglobin mengalami inhibisi allosterik oleh karbon dioksida. Nah, lalu bagaimana dengan lingkungan yang asam? Ternyata, kebanyakan dari karbon dioksida akan dipecah ke dalam plasma darah menjadi asam karbonat. Jadi karbon dioksida ini menjadi asam karbonat. Bagaimana? Sepertinya saya harus menuliskan reaksinya ya. Jadi untuk reaksinya ini, jadi reaksi pemecahan karbon dioksida menjadi karbonat. Nah, karbonat ini intinya yang membuat asam darah ya. Jadi CO2 tambah H2O. Nanti ini akan dipecah menjadi asam karbonat. Sebentar, saya harus menuliskannya. Di sini karbonik anhidrase. Nah, karbonik anhidrase ini adalah enzim ya, enzim yang melangsungkan reaksi ini. Di mana H2O-nya itu adalah H2O di dalam darah. Ini akan menjadi H2CO3. Nah, reaksi ini sebetulnya sudah setimbang ya. Dilihat dari jumlah karbon, hidrogen, dan oksigennya. Senyawa ini disebut asam karbonat karena senyawa ini melepaskan hidrogen dengan mudah. Atau istilah lainnya, senyawa ini dengan mudah membentuk senyawa konjugasi lainnya. Nah, jadi di sini asam karbonat berdisosiasi dengan sangat mudah yang sebetulnya merupakan persamaan yang setimbang atau reaksi bolak-balik. Ya, reaksi bolak-balik. Kalau Anda bingung pada bagian ini, Anda bisa lihat video di bagian kimia mengenai disosiasi asam dan basa konjugasi. Jadi asam karbonat ini akan terdisosiasi menjadi H+. Nah, kemudian ada juga proton proton dan menjadi senyawa bikarbonat dengan muatan negatif. HCO, ini senyawa bikarbonat, HCO3 negatif. Nah, ini juga persamaan ini sudah setimbang ya, karena muatannya juga sudah sama, di mana positif dan negatifnya juga sudah terpenuhi. Jadi bila kita sedang berada dalam kapiler kaki ya. Sebentar. Saya coba gambar di sini kapiler kaki. Nah, jadi saya perlu membayangkan sebentar. Mungkin seperti ini saja. Anggaplah ini kapiler kaki ya. Jadi mari kita anggap ini kapiler yang diperbesar, karena pada kenyataannya kapiler akan selalu bercabang. Dan di sebelah sini, kita akan menemukan sel otot yang menghasilkan banyak sekali karbon dioksida dan mereka memerlukan banyak sekali oksigen. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi di kapiler ini, sel darah merah akan mengalir, di mana ukuran kapiler darah adalah 25% lebih besar dalam diameter dibandingkan kapiler terkecil.
dan memiliki kemampuan menekan untuk mengeluarkan sejumlah konten oksigen di dalamnya. Oke, jadi di sini kita akan memiliki sel darah merah ya. Saya coba gambar saja sel darah merahnya. Nah, sel darah merah ini kemudian memiliki sejumlah hemoglobin yang kurang lebih adalah sebanyak 270 juta hemoglobin dalam satu sel darah merah. Oke, ini anggaplah ini sel darah merah yang sedang saya gambar dengan hemoglobinnya. Oke. Jadi kalau misalnya dijumlahkan seluruh darah merah dalam tubuh ini adalah 270 juta dari komponen hemoglobin ya dalam satu sel darah merah. Nah, kalau misalnya dijumlahkan seluruh sel darah merah dalam tubuh, mungkin saya tulis di sini. Oke, ini akan memiliki sebanyak 20 sampai 30 triliun sel darah merah. Dan tiap sel darah merah ini mengandung 270 juta hemoglobin. Jadi secara kasar sel darah merah mengisi sebesar 25% dari jumlah sel total dalam tubuh kita. Ya, ini juga hanya jumlah kasar ya, karena saya tidak pernah duduk dan menghitung secara satu-satu secara detailnya berapa jumlah sel darah merah. Oke, kita juga memiliki 270 juta protein hemoglobin dalam setiap sel darah merah. Yang dimana hal ini juga menjelaskan mengapa sel darah merah memiliki inti dan ruangan untuk menyediakan tempat bagi para hemoglobin tersebut membawa oksigen. Nah, oke, jadi di sini kita berurusan dengan arteri, yaitu pembuluh darah yang berasal dari jantung. Oke, sel darah merahnya, oke, ini saya tulis saja arteri. Ya, arteri ini adalah pembuluh darah yang berasal. Oke, kemudian dia menuju oksigen berasal dari jantung. Ya, arteri di sini menuju vena, di mana vena akan berjalan menuju jantung. Oke, jadi ini terlihat arah aliran darahnya ya. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah kita akan memiliki konsentrasi yang tinggi untuk karbon dioksida di sini. Oke, di sel otot akan terjadi difusi dari sel otot ke kapiler. Oke, sebentar, saya gunakan warna yang sama. Nah, jadi karbon dioksida akan berakhir ke plasma darah dan beberapa diantaranya akan dapat melewati membran plasma dari sel darah merah. Jadi di sini CO2-nya mulai masuk ya ke sel darah merah. Oke, di sel darah merah akan terdapat karbonik anhidrase yang menyebabkan karbon dioksida berdisosiasi menjadi asam karbonat dan dapat melepaskan proton. Oke, coba saya tandai proton ya di sini. Sebentar, ini saya coba tandai proton. Nah, seperti yang di sini. Kemudian proton ini menyebabkan inhibisi allosterik. Oke, yang berikatan dengan hemoglobin dan berikatan pada berbagai tempat, bahkan karbon dioksidanya itu yang belum bereaksi juga dapat menyebabkan inhibisi allosterik dengan berikatan ke berbagai tempat dan menyebabkan perubahan bentuk dari hemoglobin dan menyebabkan pelepasan dari oksigen. Tapi kemudian di sini akan ada ikatan kooperatif yang menyebabkan hal sebaliknya terjadi. Dengan lepasnya satu oksigen akan semakin sulit bagi oksigen lainnya untuk berikatan. Sehingga pada akhirnya seluruh oksigen akan lepas. Ya, menurut saya ini mekanisme yang cerdas ya, karena oksigen ini dapat lepas di tempat dimana harus dilepaskan. Oke, kemudian saya tadi sudah melewati arteri, sekarang saya berada di vena. Mungkin saya sudah melewati beberapa kapiler tadi, hingga sekarang saya sudah kembali ke vena lagi. Dan saya sudah melepaskan oksigen, karena oksigen juga diperlukan oleh seluruh tubuh. Sistem ini dengan sistem inhibisi allosterik oleh karbon dioksida. Oke, dan suasana asam memungkinkan oksigen dilepaskan pada bagian yang membutuhkan, terutama bagian tubuh atau tempat dengan laju respirasi terjadinya paling tinggi. Ya, seperti contohnya tadi otot tadi ya, ketika orang berlari. Oke, untuk lebih jelasnya, sebentar. Sepertinya akan lebih enak kalau saya mencoba menggambar grafik. Oh, ternyata saya sudah punya grafik di sini. Nah, dengan grafik ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengambilan oksigen oleh hemoglobin. Mungkin kalian sudah pernah melihat ini di kelas biologi kalian, dan ini merupakan hal yang baik loh untuk dipelajari. Jelas tidak ada salahnya untuk mempelajari sesuatu. Jadi di sini di sumbu X kita akan memiliki tekanan parsial oksigen.
Dan kalau kalian sudah pernah melihat di video kimia tentang tekanan parsial merupakan frekuensi seberapa sering kalian bertemu dengan oksigen. Ya, mungkin secara umumnya ini merupakan seberapa banyak kalian bertemu dengan gas atau molekul lainnya. Jadi, kalau tekanan parsial oksigen memiliki arti seberapa sering kalian akan bertemu dengan oksigen. Jadi, kalau kita mengikuti grafik ini, ya semakin ke kanan akan semakin banyak oksigen yang dapat kita temui. Oke, jadi kalau dikatakan hal ini menunjukkan jumlah oksigen. Ya, kemudian untuk sumbu Y sendiri, sumbu Y menunjukkan seberapa jenuh konsentrasi molekul hemoglobin. Di sini 100%, ini berarti seluruh molekul heme dari hemoglobin telah berikatan seluruhnya dengan oksigen, dan tentu saja 0 berarti tidak ada molekul yang berikatan dengan oksigen tentunya ya. Jadi ketika kita berada dalam lingkungan dengan sedikit sekali konsentrasi oksigen, dan ini sesungguhnya memperlihatkan mengenai bagaimana ikatan kooperatif itu terjadi. Jadi kalau misalnya dengan sedikit oksigen berikatan, hal ini akan memicu ikatan untuk oksigen-oksigen lainnya. Jadi inilah yang menyebabkan kurva ini, kurva ini semakin meningkat. Oke, saya tidak akan masuk ke aljabar atau kalkulus ya di sini. Tapi seperti yang dapat kita lihat, semakin lama akan semakin sedikit hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Nah, kalau kita memiliki lingkungan dengan suasana yang asam, yang berarti harus banyak karbon dioksida tentunya ya, di mana hemoglobin diinhibisi alosterik, kurva ini tidak akan berbentuk sebagus ini. Oke, dalam keadaan asam kita akan memiliki lebih sedikit hemoglobin yang mengikat oksigen. Oke, jadi kalau saya coba jelaskan di sini. Oke, jadi kurva ini tidak akan seperti kurva dalam keadaan normal, karena terjadi akan ada inhibisi alosterik tadi. Oke. Nah, ini adalah titik tadi. Kemudian saya akan coba tandai. Ini adalah kurva tadi yang menunjukkan adanya inhibisi alosterik. Kemudian ini saya coba ganti warna di sini deh. Oke. Nah, saya gunakan warna biru ini. Nah, jadi kurva ini tidak akan terlihat seperti kurva pada keadaan normal, di mana ini adalah pada keadaan asam ya, di mana hemoglobin akan dalam keadaan terinhibisi secara alosterik. Jadi akan lebih besar kemungkinan untuk hemoglobin melepas oksigen di titik sekitaran ini. Ya, saya tidak tahu ya bagaimana dengan kalian, tapi menurut saya ini adalah mekanisme yang sangat cerdas bagi benda ini untuk melepaskan oksigen. Ia tahu loh kapan dan di mana harus melepaskan tanpa perlu GPS ataupun robot, melainkan hanya perlu suasana asam yang menyebabkan inhibisi alosterik, dan kemudian oksigen akan dilepaskan. Jadi ketika satu lepas, maka semuanya lepas. Ya, jadi menurut saya sangat efisien.